Sanchez telah merebut hati gue, hati kita semua. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Kemarin ada kabar yang cukup kencang banget mengabarkan bahwa Alexis Sanchez sudah ada agreement, lebih tepatnya Inter sih, agreement dengan Barcelona untuk pertukaran pemain, yaitu Alexis Sanchez ke Barca, lalu kita dapat Luuk de Jong. Itu pemain yang ngegolin 2 gol ke kita waktu di final Europa League. Gue lihat ya statistiknya si Luuk de Jong ini. Mana Luuk de Jong nih jelek banget. Dia ini pemain Belanda, usianya udah 31 tahun, yang mana berarti cuma beda 1 tahun dari Alexis Sanchez. Tingginya sih 188 cm ya. Jadi dia sempat main jadi attacking midfielder, artinya dia penyerang yang tinggi. Ya dia kayak Korea, tinggi, bisa jadi target man, tapi juga kreatif. Tapi di Barca aja dia cuma nyetak 1 gol, mainnya cuma 3 kali. Di Liga Champions main 3 kali, nggak ada gol. Kemudian di Belanda juga jarang dapat kesempatan. Di Sevilla dia musim 2020 yang lalu 14 kali main jadi pemain inti, 20 kali jadi pemain pengganti, 4 gol. Jadi memang dia bukan di Sevilla aja, dia bukan pemain inti. Terus mau ke kita, aduh, gua nggak berharap banget. Gue juga bingung sih, serba salah nih si Alexis Sanchez nih. Enaknya dicadangin tapi cedera mulu, gajinya tinggi, udah gitu kita musimnya padat banget nih nanti di Februari, Koreanya juga cedera mulu. Aduh, kalau dari segi usia lebih baik ngasih kesempatan Korea. Tapi teman-teman, kalau sebagai informasi aja nih, tahun 2019-2020 si Sanchez itu nyetak 4 gol, 8 assist di 10 kali penampilan sebagai pemain inti. Jadi dia 4 gol itu 4 tertinggi di Inter, 8 assist itu tertinggi di Inter. Tahun 2020-2021 musim keduanya yang kita Scudetto, dia nyetak 7 gol, nomor 3 tertinggi di klub, 6 assist, nomor 4 tertinggi di klub. Dari 12 kali penampilan jadi pemain inti, cuma 12 kali jadi pemain inti. 2019-2020 cuma 10 kali. Musim ini 1 gol dan 2 assist. Itu 1 gol 2 assist di 2 kali penampilan sebagai pemain inti. Memang dari segi statistik nih gila banget. Dia mencetak 28 gol plus assist di 24 pertandingan yang dia bermain sejak menit awal. Sebetulnya dari segi statistik keren banget. Tapi memang ini lagi-lagi soal kebutuhan tim nih, kita membutuhkan pemain yang siap tampil. Tapi serba salah sih, gue jadi jujurnya lebih ngerasa udah buang Korea aja deh kalau gini ceritanya. Gue mau bercerita dikit tentang Alexis Sanchez. Dia ini dari Chili, lahir di sebuah kota namanya Tocopilla. Ini kota, kalau dari yang gue baca, kota kecil, kumuh ya, seperti kebanyakan pemain Amerika Latin. Dia dari orang gak berada, kemudian ibunya tuh pembantu di sekolah, tukang bersih-bersih. Kemudian bahkan nggak bisa beliin sepatu untuk Alexis Sanchez. Nah, Sanchez ini dulu dia sebelum jadi pemain bola, waktu kecilnya dia kerja di tambang dan sempat berpikir untuk nggak kerja lagi, nggak jadi pemain bola karena memang nggak bisa beli sepatu. Nah, akhirnya dia tuh beli sepatu gara-gara dia itu akhirnya dia kan main dia main di trotoar gitu, main di klub sepak bola di kampung halamannya. Terus suatu hari dia ketemu pemerintah setempat, terus dia udah tercium nih bakatnya. Terus ketika dia dibilang, kamu nanti mainnya jadi pemain sayap kanan ya, terus dia dengan rendah hati ngomong, sayap kanan tuh maksudnya apa ya? Nah, dari situ wali kotanya sangat terkagum-kagum dengan kerendahan hati Alexis Sanchez, walaupun dia sudah dianggap sebagai pemain yang punya potensi, anak kecil yang punya potensi, tapi dia kerendahan hati bertanya seperti itu, akhirnya dia dibeliin sepatu. Dan memang Sanchez ini, sebelum membahas karirnya lagi, Alexis Sanchez ini dia sekarang seperti kebanyakan pemain Amerika Latin sih, mereka nggak lupa akan kampung halamannya. Jadi dia nih, kalau dari yang gue baca, dia membangun 5 lapangan sepak bola rumput sintetis di Tocopilla.
Ia ingin anak-anak berbakat di kota asalnya bisa mengasah kemampuannya mengolah bola, dan dia setiap Natal akhirnya berbagi kado dia rutin setiap Natal berbagi kado di kampung halamannya. Lalu si Alexis Sanchez ini terkenal sebagai pemain yang nggak banyak bicara di media. Ini adalah pemain yang malu-malu, menjauhi pers, terus he rarely make news away from the pitch. Dia nggak mau terlalu membuat banyak berita di luar sepak bola, tetapi makanya ketika kemarin sempat posting di Instagram tentang Lamborghini di padang gurun atau gimana, yang dia mengatakan bahwa ini dia Lamborghini yang nggak dipakai di semestinya, jadinya nggak kelihatan sinarnya, agak mengejutkan sih. Dia pernah bermain di Buenos Aires itu saat itu yang ngelatih Bielsa, si Alexis Sanchez pun mengakui bahwa kemampuannya terasah, kemampuan taktiknya tuh dimulai dari Bielsa, terus dia main di Udinese, Barcelona, kemudian ke Arsenal. Terus tuh kelebihannya dia adalah attend training session during the week, eat well at home, stay away from public, stay away from nightlife, and then when the whistle blow, play as if your life depends on it. Jadi dia memang pemain yang sangat menjaga kebugaran, profesionalisme, menjauhi hal-hal yang membuat karir sepak bolanya hancur. Dia juga menyandang gelar itu namanya Nino Maravilla, artinya wonderkid. Nah, katanya gara-gara dia diberikan gelar wonderkid itu yang membuat dia sangat menjaga reputasinya dia. Dia sangat-sangat nggak mau kehilangan reputasinya dia sebagai wonderkid. Dia pernah dilatih oleh banyak sekali pelatih-pelatih beken. Tadi gue bilang di Buenos Aires dia dilatih Bielsa, terus Guardiola di Barca, terus Arsene Wenger juga pernah. Kemudian ada nih, gue catat kalimatnya playing gave me my style, running with a little jump because I was dogging rock, he once declared, but he didn't understand position or tactic. Oh ini. Suatu hari manajer gue mengatakan, lo main di sayap kanan ya, and I had to ask him. Lalu gue bertanya ke dia, itu di mana? Si Sanchez bingung kan, itu apaan kok sayap kanan? Nah, gara-gara itu Arauco Sporting Major gave him his first pair of boots. Jadi gara-gara pertanyaan itu dia akhirnya dikasih sepatu sepak bola pertamanya dia. Bielsa left footprint on my game. Nah, si Alexis Sanchez mengatakan dia yang sangat membangun pemahaman dia tentang game adalah si Bielsa. Kemudian ini kalimatnya Guardiola. Alexis has stolen my heart, our heart. Sanchez telah merebut hati gue, hati kita semua. After Barcelona beat Real Madrid at Bernabeu. Oh iya, itu yang golnya si Alexis Sanchez yang chopping itu, Palonetonya itu keren banget tuh, gol di di pertandingan sekelas lawan Madrid dia bisa ngelakuin itu. Itu yang membuat dia, itu salah satu gol ikoniknya si Alexis Sanchez yang bikin dia diingat-ingat oleh fans Barcelona. Dan di situ juga kemampuannya terasah, dia bisa main di sayap kiri, dia bisa main di sayap kanan, dia bisa jadi penyerang tengah, tapi akhirnya dia pergi karena dia ada di bayang-bayang si Messi. Nih disebutnya sama Guardiola. He came to offer something that we didn't have. Dia datang menawarkan sesuatu yang tidak kita miliki. He can play in all three position in attack. Dia bisa bermain di 3 posisi di lini serang. Tapi bener loh, kalau teman-teman lihat, kalau Korea kan ke kiri banget, dulu Lukaku ke kanan banget gitu kan. Kalau si Sanchez enggak, kanan bisa, kiri bisa, tengah bisa. Makanya kita kehilangan banget sebetulnya. He has lots of energy, defensive intensity, betul banget. One on one dia bisa dribble with vertical sense of the game, betul, dia bisa mundurnya sampai jauh banget. Kalau itu makanya kelebihan dia. Makanya kita sangat kehilangan banget si Alexis Sanchez. Dia itu dibeli Inter waktu itu usianya berapa ya? Di tahun 2019, sekarang 31. Berarti sebetulnya dia tuh datang di usia 29 ya waktu itu ya. Masih relatif nggak begitu tua, sekarang udah 32 tahun aja.
Gue sempat ada catat pas gue baca artikelnya dia itu, mana ya sebentar. Itu dia, kelebihan dia tuh sebetulnya karena dia bisa main di sisi kiri, sisi kanan, sisi tengah, bisa di belakang striker, dan itu yang sangat dibutuhkan oleh Inzaghi. Tapi aduh, mau gimana, dia terlalu rentan cedera. Kalau teman-teman gimana, rela nggak Alexis Sanchez ditukar Luuk de Jong? Gue sih nggak rela sama sekali. Luuk de Jong tuh siapa, gile. Tapi kalau mempertahankan dia sampai akhir musim, tahu sendiri di Februari kita lawannya Milan, Napoli, terus Liverpool. Ini kan nggak mungkin kita bertahan dengan Korea yang cedera mulu, Alexis Sanchez. Terus kalau Alexis Sanchez keluar, menurut teman-teman siapa? Kalau kemarin udah dibahas si Yamacha sih memang. Tapi kenapa nih sekarang Luuk de Jong? Karena kalau si Sanchez keluarnya di akhir musim berarti free transfer, kita nggak bisa tuker tambahannya. Sekarang kalaupun bisa tukeran straight loan ya, straight tukeran tanpa ada biaya sama sekali, pertukaran 2 pemain, mau sama Luuk de Jong, nggak masuk akal banget. Semoga kita bisa segera mendapatkan penggantinya Alexis Sanchez, tapi gue pribadi sebetulnya lebih milih jual Korea, yang ternyata Korea rentan banget cedera, tapi usianya Korea masih jauh lebih muda dibanding Alexis Sanchez. Semoga ini keputusan yang tepat. Gue tetap percaya BP Marotta. Kalau teman-teman gimana, Alexis Sanchez jual atau enggak? Siapa pengganti yang paling pas? Sampai ketemu di cerewetan Inter berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.